السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir yang ringkas, Taisir Al-Karim Ar-Rahman, dan masih pada surat Ali Imran, masih pada kisah Ali Imran, yaitu ketika dia berdoa, Ummu Maryam, inni wada'tuha unta, ya Rabbi, sesungguhnya aku melahirkan seorang wanita, walaysa dzakaru kal unta wa inni samaituha Maryam. Memang laki-laki tidak sama dengan wanita, mengisyaratkan kalau beliau berharap laki-laki, tetapi beliau menerima apa yang Allah berikan, yaitu anak perempuan. Wa inni samaituha Maryam, dan aku menamakannya Maryam, menunjukkan bolehnya menamakan anak ketika lahirnya, tidak menunggu hari ketujuh. Dan demikian pula dalam hadis-hadis yang sahih, dan juga menunjukkan bahwasanya seorang ibu boleh menamakan anaknya, yang jelas kalau suaminya setuju. Kemudian beliau berkata, wa inni u'idzuha bika, dan aku pelindungkan dia kepadamu ya Allah, wa dzurriyyataha, dan juga turunannya, minasyaitonir rajim, diperlindungkan anaknya yang bernama Maryam, yang dinamakan Maryam, dan juga turunannya, yaitu Isa alaihi salam. Wa da'at laha wa dzurriyyataha an yu'idahum Allah minasyaitonir rajim. Beliau berdoa memperlindungkan anaknya kepada Allah, dan ini disunnahkan termasuk dalam syariat kita.
syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mendoakan anak dengan u'iduka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min ainin lammah. Didoakan pagi dan sore agar anak kita terlindung dari syaitan dan juga terlindung dari mata-mata yang hasad, dari ain, wal ainu haq, dan ain itu memang benar adanya. Min kulli syaitanin wa hammah wa min ainin lammah. Dan juga menunjukkan bahwa memang Rasulullah SAW telah menyatakan, ma min mauludin yuladu illa massahu syaitan hina yulad. Tidaklah bayi dilahirkan kecuali syaitan menusuknya dengan jarinya di pinggangnya sebagai permusuhan pertama syaitan terhadap anak turunan Adam. Fayastahil sarikhan min masihi iyah. Oleh karena itulah bayi saat dilahirkan maka dia akan segera menangis dan kemudian buang-buang air dari sentuhan syaitan, ditusuk dengan jarinya. Illa Maryam binti Imran wa ibnuhu Isa bin Maryam. Kecuali yang dikecualikan, disebutkan dalam hadis ini, yang dikecualikan ada dua, yaitu Maryam dan anaknya. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan hadis ini, "Iqra'u in syi'tum." Silakan kalian baca kalau kalian suka ucapan Ibu Maryam, "Inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim." Akhrajahu, dikeluarkan dalam dua kitab sahih. Dari hadis Abdul Razzaq. Disebutkan pula dalam lafaz-lafaz lain, ma min mauludin illa waqad asarahu asy-syaitan usratan atau asrataini. Tidaklah ada bayi yang lahir kecuali akan ditusuk dengan jarinya oleh syaitan dari khasirahnya sekali atau dua kali. Illa Isa bin Maryam wa ummu atau wa Maryam dalam riwayat. Kecuali Isa ibni Maryam dan ibunya. Kemudian Nabi membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, ucapan Ummu Maryam, wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah berfirman setelahnya, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Maka Allah pun menerima Rabbnya Maryam, Rabbnya Ummu Maryam, menerima nadarnya biqabulin hasanin, dengan penerimaan yang baik. Walaupun ternyata perempuan, tapi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Inni nadartu ma fi batni. Wahai Rabbku, aku bernadar untuk menyerahkan apa yang di perutku ini untukmu, berkhidmat dalam agamamu, berkhidmat dalam dakwah kepadamu, berkhidmat untuk Baitul Maqdis, Baitullah. Tapi ternyata perempuan, apakah bisa? Ikhwani fid din, a'azakumullah. Tentunya kalaupun dikatakan bisa, tidak seperti laki-laki, jauh berbeda kalau laki-laki. Tetapi Allah menyatakan fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin, ay ja'alaha nadiratan maqbulah. yakni Allah jadikan nadarnya nadar yang diterima. Wa ajaraha wa dzurriyyataha minasyaitan, dan Allah kabulkan doanya. Allah lindungi anaknya yang bernama Maryam dan juga anaknya atau turunannya yaitu Isa alaihi wassalam. Allah lindungi dari syaitan. Wa ambataha nabatan hasana, ay nabatat nabatan hasanan fi badaniha wa khalqiha wa akhlaqiha. Artinya ditumbuhkan oleh Allah anak tersebut
dengan baik, nabatan hasanan, tumbuh dengan sehat, tumbuh dengan baik, badannya, bentuknya, dan akhlaknya. Artinya badannya sehat walafiat, sempurna, khilqatuha, ciptaannya juga sempurna, tumbuh membesar dengan sempurna, dan akhlaknya juga baik. Ini Maryam alaihissalam. Lianna Allah Ta'ala qayyada laha Zakaria alaihi salam. Karena memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan Maryam dipelihara oleh Zakaria, oleh seorang nabi, Nabi Zakaria. Sebagaimana dikatakan pada kalimat berikutnya, wa kafalaha Zakaria. Ay kafalaha iyahu, yani Zakaria memeliharanya. Wa hadha min rifqihi biha liyurabbiyaha ala akmalil ahwal. Dan dikatakan wallahu alam bahwa Zakaria adalah suami dari saudara perempuannya Ummu Maryam, yang berarti dipelihara di rumah bibinya, dan ini adalah pamannya. Liyurabbiyaha ala akmalil ahwal, untuk ditarbiyah, dididik, dipelihara dengan cara yang baik, di rumah yang baik, dengan keluarga yang baik. Ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fanasha'at fi ibadati rabbiha, maka tumbuhlah Maryam dalam lingkungan ibadah kepada Rabbnya. Wa faqatan nisa, dan mengalahkan seluruh para wanita saat itu. Wanqata'at li'ibadati rabbiha, sehingga Maryam menjadi abidah yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan inqata'at li'ibadati rabbiha. Inqata'at, yakni memusatkan dirinya, memutus hubungan dengan dunia luar, hanya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa lazimat mihrabaha, dan selalu berada di mihrabnya, di tempat ibadahnya. Mihrab ay musallaha. Mihrab adalah musalla, tempat ibadah. Mihrab bukan lorong untuk menyembunyikan imam di masjid-masjid, bukan. Nah, karena lorong untuk menyembunyikan imam di masjid-masjid itu tidak sunnah sama sekali. Bahkan sebagian ulama menyatakan bid'ah. Bahkan ada seorang ulama yang menulis bid'ahnya mihrab di masjid-masjid. Karena memang ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Bagaimana mungkin disembunyikan di dalam gua yang namanya mihrab. Kemudian mereka berdalil, bukankah mihrab ada dalam Quran? Seperti di dalam ayat ini, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, ketika setiap Zakaria masuk ke dalam mihrab, itu ada mihrab. Mihrab yang dimaksud di sini adalah tempat ibadah bagi para wanita di rumah-rumah mereka. Itu yang dimaksud mihrab. Bukan untuk menyembunyikan imam. Imam harus dilihat oleh makmum yang di kirinya dan di kanannya, sehingga mereka bisa melihat apakah imam itu ruku atau sujud, atau imam itu ruku atau dalam keadaan sujud tilawah. Kalau tidak tahu, bagaimana? Yang lain semua ruku, ternyata imamnya sujud tilawah. Barakallahu fiikum. Keluar sedikit, kita kembali kepada tafsir. Qala ay kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Kata Allah mengisahkan bahwa Zakaria ketika memelihara Maryam, dan Maryam menjadi seorang wanita yang salihah, mukminah, taqiyah, yang abidah lillah, yang selalu beribadah pada Allah dan selalu dalam mihrabnya. Maka setiap Zakaria masuk ke dalam mihrab, ke dalam tempat ibadahnya Maryam, wajada 'indaha rizqa, di dalamnya didapati rizqa, buah-buahan yang sangat lezat, yang diriwayatkan
Al-Ibnu Katsir rahimahullah dengan sanadnya sampai kepada As-Suddi, qala ya'ni wajada 'indaha fakihat as-sayf fi asy-syita wa fakihat asy-syita fi as-sayf. Apa itu yang dikatakan rizqa? Buah-buahan. Didapati di dalam mihrab tersebut buah-buahan di musim panas atau buah-buahan musim panas, padahal waktu itu waktu musim dingin. Atau buah-buahan musim dingin pada saat itu musim panas. Yang jelas bukan dari hasil panen ketika itu, karena musimnya berbeda. Berarti jelas langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika ditanya, anna laki hadza, dari mana semua ini? Qalat huwa min indillah. Maryam menjawab, itu dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ay rizqan min ghairi kasbin wala ta'bin. Ada rizki, buah-buahan tanpa ada upaya, tanpa ada usaha, tanpa ada kelelahan, tiba-tiba ada di hadapannya. Bal razaqa barizq saqaha Allah ilaiha. Bahkan itu merupakan rizki yang memang Allah kirim untuknya. Wa karamatan akramaha Allah biha, dan itu adalah karamah yang Allah muliakan dengannya Siti Maryam. Tahu Siti? Siti itu sayyidati. Kalau Sidi, sayyidi. Orang-orang Mesir meringkas kalimat sayyidati menjadi Siti, dan meringkas kalimat sayyidi menjadi Sidi. Nah, itu lahjah Mesir, sehingga muncul istilah Siti Maryam dan lain-lainnya. Kemudian mereka orang-orang Nasrani yang menyebutnya dengan Santa dan Santo. Kalau perempuan Santa, kalau laki-laki Santo. Santo Yosef. Sama maknanya Sayyid Yusuf. Sedangkan Santa Maria yang Siti Maryam. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kembali kepada pembahasan kita. Bahwasanya ketika Zakaria melihat semua itu, fayaqulu laha Zakaria, maka Zakaria bertanya, anna laki hadza? Dari mana kamu mendapatkan ini semua? Qalat huwa min indillah. Dia dari sisi Allah, fadlan wa ihsana, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hitungan. Ay min ghairi husbanin minal 'abdi wala kasbin. Yani tanpa ada upaya, tanpa ada usaha. Tanpa ada usaha, tanpa ada upaya, tiba-tiba Allah beri. Itu min haitsu la yahtasib atau bighairi hisab. Dan ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah katakan dalam ayat lain, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kata Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan baginya jalan keluar dari kesulitan-kesulitannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dikira, diduga saya akan dapat rezeki dari sana, ternyata dari sini. Diharap-harap dari sini, ternyata justru keluarnya rezeki dari sana, dari yang tidak disangka-sangka. Atau bahkan tanpa bisa diduga sama sekali, tiba-tiba terlihat di hadapannya rezeki yang Allah berikan. Ini ikhwan ibn a'azakumullah adalah karamah. Akramahallah ibadahu man yasha. Karamah yang Allah muliakan hamba-hambanya sekehendaknya. Kadang tanpa ada sebab. Walaupun ada sebab dan musabbabat, tetap kita menyatakan hada min indillah. Ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hada min fadli rabbi. Ini adalah dari fadilah Rabbku. Liyabluwani ashkur am akfur. Ucapan siapa itu? Naam, Nabi Sulaiman.
Diberi oleh Allah kerajaan yang menguasai bukan hanya manusia, menguasai manusia dan jin dan binatang-binatang. Dan bisa berbicara dengan binatang. Sehingga ketika mendengar suara semut yang menyatakan hendaklah kalian berhati-hati, la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Hendaklah kalian berlindung, jangan sampai kalian terinjak-injak oleh Sulaiman dan bala tentaranya dalam keadaan mereka tidak merasa. Sulaiman tersenyum dengan ucapan semut tadi. Wahum la yash'urun, padahal Sulaiman tahu, mengetahui keadaan tersebut. Dibiarkan mereka berlindung sambil terjaga, baru mereka lewat. Baru kemudian berkata, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini fadilah dari Rabbku untuk menguji aku, apakah aku syukur atau kufur. Demikian pula tiba-tiba engkau mendapatkan rezeki. Ada yang menolongmu, ada yang membantumu, ada yang memberikan pada kamu, Masya Allah, bantuan, rezeki, zakat, sedekah, dapat THR, Masya Allah. Min aina laka hadha? Huwa min indillah. Huwa min indillah. Allah yang menggerakkan hati mereka untuk memberikan pada kalian. Buka puasa, ta'jil, tidak pernah kurang. Masya Allah. Selalu Allah berikan. Akhwani fillah, azakumullah. Bahkan ketika orang lain bilang kurang, kita melihat itu cukup. Kami pernah kekurangan di sebuah pondok pesantren, tidak ada apa-apa. Padahal santri waktu itu 100 lebih. Dana tidak ada, semua nggak ada. Maka beberapa ustaz-ustaz ketika itu lihat ke dapur. Kalian punya apa? Nggak ada, hanya beras. Masak beras, masak nasi. Tanya lagi, yang bisa dimasak nggak ada? Nggak ada, kecuali bumbu. Apa maksudnya bumbu? Ya ada bawang-bawang seperti itu. Ayo bikin nasi goreng, makan. Gurunya dan muridnya sama-sama makan nasi goreng ketika itu. Apakah ini cukup atau tidak cukup? Cukup, Masya Allah. Ni'mah azimah, tidak kekurangan. Ikhwani fiddina azakumullah. In syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalian enggak pernah kekurangan, Masya Allah. Di sini kita pernah mengalami yang seperti itu. Makan nasi saja dengan bawang. Ikhwani fiddina azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala anna laki hadza, ditanyakan dari mana ini semua? Qalat huwa min indillah. Dan biasakan menjawab seperti itu. Alhamdulillah, rezeki dari Allah. Kadang-kadang mereka bertanya, dari mana ini? Maksudnya siapa yang ngasih? Tetapi jawaban kita, syukran lillah, huwa min indillah. Ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah azakumullah, agar selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati mereka yang kemudian membantu kamu dan membantu kita. Ini ikhwani fillah azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala wa fi hadhihi al-ayah dalilun ala itsbati karamatil awliya. Ini dalil tentang adanya karamah para wali. Jangan ifrat, jangan tafrid. Jangan ekstrim ke kanan, jangan ekstrim ke kiri. Jangan karena mengatakan karamah para wali itu ada, maka kita harus cari karamah. Kemudian dia berpuasa, Daud berpuasa Senin Kemis, cari karamah. Berzikir, cari karamah. Dia berusaha untuk salat sepanjang-panjangnya, semalam suntuk dari mulai ba'dal isya sampai fajar, cari karamah ila akhirih. Sampai ketika dia merasa ringan badannya, terangkat dari tanah, wah, saya dapat karamah, berhasil. Ya.
Apakah seperti itu yang seharusnya? Tidak. Karamah Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya pada saat tertentu sekehendaknya. Tidak bisa diatur oleh kamu atau siapapun. Dan karamah yang sesungguhnya adalah taufik dari Allah kepadamu sehingga engkau berjalan di atas jalan yang lurus, beramal dengan amalan yang saleh, menjadi orang yang mukmin taqi. Itu adalah cukup sebagai karamah yang tertinggi, walaupun tidak mendapatkan keanehan. Akibatnya ketika mereka hanya mencari karamah katanya, akhirnya mulai dibisikkan oleh syaitan, kalau engkau mau dapat karamah, harusnya kamu puasanya 40 hari 40 malam. Jangan puasa Daud, jangan puasa Senin Kamis, kurang. Mulai mengerjakan puasa bid'ah. Wah, saya bisa mati. Kalau gitu, minum air putih saja. Puasa mutih. Dibisikkan lagi, jangan di sini. Kamu masih ada hiburan-hiburan. Jangan berhubungan dengan manusia. Cari tempat terpencil. Di gua-gua, atau di dalam hutan, atau di puncak gunung. Berzikir saja di sana. Mulai. Ibtada'a bid'atan. Dan kemudian dia dapat. Seakan-akan karamah. Ternyata itu bukan karamah, permainan syaitan. Dia mendapatkan sihir dari syaitan. Bukan karamah. Ini yang kebablasan. Sebaliknya, ada yang tidak percaya. Tidak ada itu karamah. Aqlaniyun, kaum-kaum yang mendewakan akal dan liberalis, nggak percaya dengan karamah. Nggak ada itu karamah, nggak ada. Sejak Rasulullah diutus, karamah, mukjizat, nggak ada. Mukjizat itu Al-Quran saja, nggak ada yang lain. Apa iya? Bagaimana dengan jari jemari Rasulullah SAW yang mengeluarkan air? Bagaimana dengan batu yang dipanggil oleh Rasulullah SAW dan pohon dan datang? Bagaimana dengan makanan yang bertasbih dan suara tasbihnya didengar oleh para sahabat? Apakah itu bukan karamah, bukan mukjizat yang Allah muliakan hambanya dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Maka kita melihat ada dua titik ekstrim. Yang satu nggak percaya tentang keramat-keramat, yang satu kebablasan dalam bicara keramat. Adapun ahlu sunnah wal jamaah ummatan wasata, umat yang tengah-tengah. Kita beriman karamah itu ada. Sebagaimana mukjizat itu ada. Mukjizat Allah berikan kepada para anbiya dan karamah Allah berikan kepada aulia. Kadang Allah berikan, kadang Allah tidak berikan pada mereka dan mereka tetap aulia. Jadi jangan berpikiran syarat seorang jadi wali adalah kalau punya keanehan. Salah besar. Waliullah adalah setiap mukmin yang bertakwa. Inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kata Allah, sungguhnya wali-wali Allah tidak akan mendapat rasa takut, tidak pula rasa sedih yaumul qiyamah nanti. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang beriman dan bertakwa. Maka setiap orang yang beriman dan bertakwa maka dia waliullah. Apakah dapat karamah ataupun tidak dapat karamah? Kadang-kadang ada beberapa dari mereka yang mendapatkan karamah. Seperti Sayyidati Maryam. Sayyidatuna Maryam. Allah istimewakan. Dengan apa? Dengan Allah berikan makanan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa sebab musabab, tanpa usaha, tanpa daya upaya, tiba-tiba ada di hadapannya. Bahkan buah-buahan yang bukan muncul saat itu musim panas, buah-buahannya buah-buah musim dingin. Saat itu musim dingin, justru buah-buahnya adalah buah di musim panas. Fahada min karamatil awliya. Berarti faedah yang kita dapatkan adalah tentang memang karamah itu ada. Yang kemudian di Indonesia dikenal dengan keramat. Apakah berarti tempat-tempat keramat itu benar? Tidak. Mengapa? Apa bedanya? Ikhwani fillah azakumullah. Yang namanya karamah diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Adapun kalau orang berduyun-duyun datang ke tempat-tempat yang disebut keramat untuk mendapatkan keramat, berarti dia meminta pada selain Allah, dan itu syirik. Itu kesyirikan.
Jangan meminta pada batu, jangan meminta pada pohon, jangan meminta pada apapun, walaupun dikasih label keramat. Yang diberikan karamah itu para wali, bukan batu dapat karamah, pohon dapat karamah. Auliyaullah alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang beriman dan bertakwa, merekalah yang kadang mendapat karamah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kejadian-kejadian yang luar biasa. Wa ma akramaha bihi min rizqin aw min rizqihi al-hani alladhi ataha bighairi sa'yin minha wala kasab. Disebutkan karamat al-awliya adalah khariqah lil 'adah, yang keluar dari kebiasaan. Kama qad tawataratil akhbar bidzalik, sebagaimana diberitakan secara mutawatir berita-beritanya. Adanya karamah kepada bahkan para ulama. Kalau kalian baca Sifatus Safwah, kalau kalian baca kitab Karamatul Awliya Imam Hibatullah Al-Lalikai, kalian akan melihat ajabul ujab, keanehan yang luar biasa, kisah-kisah yang sungguh menakjubkan. Wallahu ta'ala alam, apakah riwayatnya sahih atau tidak sahih, karena sebagian terbukti sahih, sebagian diperbincangkan riwayatnya, wallahu ta'ala alam. Tetapi kita akan katakan dengan kalimat mungkin saja terjadi. Mungkin saja terjadi. Seperti seorang alim minal ulama ahlul hadis yang berjalan sekian bulan untuk mencari haji. Dalam keadaan dia berpuasa, kehabisan bekal. Di waktu berbuka dia melihat makanan dan minuman tidak di bawah, tidak di atas, di hadapannya. Allah berikan kepadanya. Ikhwani ibn a'azakumullah, dan lain-lainnya. Sebagaimana yang diriwayatkan, masyhur riwayatnya, bagaimana pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhum jami'an, para sahabat yang memacu kudanya di atas air dan tidak tenggelam. Kaki-kaki kuda tidak masuk ke dalam air, di atas air berjalan. Dan tidak direncanakan oleh mereka. Ini ikhwani ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah karamah al-awliya. Khilafan liman nafadzalik, berbeda dengan mereka-mereka yang mengingkari karamat para wali. Falamma ra'a Zakaria alaihi salam manallahu bihi, ketika Zakaria melihat apa yang Allah muliakan Maryam dengannya, wa ma akramaha bihi min rizqin, dan apa yang Allah muliakan dia dari rizki yang hani, yang menenteramkan, alladzi ataha, yang mendatanginya, bighairi sa'yin, tanpa usaha, tanpa upaya, wala kasab, tama'at nafsuhu bil walad, maka Zakaria pun pingin punya anak karena melihat Maryam ponakannya sedemikian hebatnya, solehnya, dimuliakan oleh Allah, diberi karamah, diberi keistimewaan. Mulai berpikir, duhai kiranya aku memiliki anak. Falihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengisahkan selanjutnya, hunalika da'a Zakaria rabbah, saat itulah Zakaria berdoa, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, ya Allah, wahai Rabbku, berikan kepadaku dari sisimu dzurriyyah, turunan yang baik, innaka sami'ud du'a. Sampai kemudian Allah berikan berita gembira dengan seorang anak, ismuhu Yahya. Allah langsung yang memberikan namanya Yahya ibn Zakaria. Kita lanjutkan kisahnya insyaallah pada pertemuan berikutnya billahi taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.